Satu hal yang harus diingat, pertama kita bahas International People Tribunalnya dulu. Ada kata people di situ, ada kata rakyat di situ. Dan ini kan sudah menjadi beban rakyat yang sangat lama tentang peristiwa 65 itu. Rakyat sudah siap, rakyat sudah mau terlibat dalam suatu dialog, membuka sejarah peristiwa 65. Tapi negara kan tidak pernah punya keberanian. Negara tidak pernah mau memberi fasilitas, memberi jalan agar peristiwa ini tidak membusuk dan kemudian menyakiti dan menghalangi pandangan jernih kita semua sehingga kita saling cakar satu sama lain. Menurut saya ini International People Tribunal ini adalah satu cara yang menurut saya dilakukan oleh masyarakat, aktivis-aktivis yang lama menjadi saksi yang tegang dari negara yang kaku. Negara yang semakin imun, negara yang semakin angkuh, negara yang semakin bukan saja tidak peduli dan angkuh, tapi juga semakin menghunuskan ancaman setiap kita bicara tentang apa sih yang terjadi pada tahun 1965. Apa sih yang membuat ada 1,5 juta orang paling tidak yang harus mengalami pembunuhan. Nah, ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bertahun-tahun tidak pernah berani dihadapi oleh negara. Masyarakat mendapat angin yang segar karena ada janji dari kepemimpinan baru Pak Presiden kita, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala. Bahkan dimasukkan dalam konsep dan janji-janji kampanye mereka, nawacita itu menurut saya, tentang penuntasan persoalan 65. Tapi kan sampai hari ini justru negara dengan terang-terangan menyatakan tidak perlu membuka peristiwa 65. Kalau pertanyaan adalah apakah negara perlu minta maaf atau tidak, menurut saya saat ini memang tidak perlu minta maaf, tapi negara memfasilitasi saja, memberi ruang, tidak mengganggu, dan menjadi menjadi fasilitator yang baik sehingga kelompok-kelompok yang masih berkait dengan peristiwa itu mampu berdialog secara baik, secara sehat menurut saya. Ini kan tidak, negara di posisi berhadap-hadapan dengan masyarakat. Dan kalau kita bicara tentang peristiwanya, studi sudah banyak sekali menurut saya. Sumber-sumber juga sudah mulai terbuka. Dan yang jelas adalah menurut saya tentang peristiwa 65 yang beredar, yang kita ketahui lebih banyak propaganda ketimbang sejarahnya. Lebih banyak story ketimbang historinya. Karena kita ingat setelah peristiwa Gestok itu terjadi, 1 Oktober 65 itu terjadi, itu kan semua sumber informasi ditutup oleh tentara dan hanya 2 koran milik tentara yang boleh beredar. Dan kemudian mensuplai informasi, foto, berita yang menggambarkan satu versi tentang peristiwa tersebut, yang bahkan ada yang memprovokasi sekali tentang bagaimana kelamin para jenderal tersebut diiris, dipotong, yang ternyata kemudian sekitar 20 tahun setelahnya kita mendapatkan bukti visum yang menjelaskan tidak ada sama sekali penggambaran jenderal-jenderal itu dipotong kelaminnya dan dilakukan sedemikian rupa kejinya begitu. Nah, jadi memang lebih banyak propaganda, dan Orde Baru itu hidupkan dari propaganda itu. Mereka tidak punya basis untuk berdiri, dan basisnya itu kemudian dibuat dari halusinasi, dari fantasi, dari cerita yang kemudian diintroduksi sedemikian rupa melalui film, melalui museum, melalui hari raya, melalui nama jalan raya. Itu menjadi sejarah dan dipaksa masuk ke dalam kurikulum.
dipaksa masuk ke dalam sistem penataran, sehingga kemudian orang anggap itu sebagai accepted history atau kebenaran sejarah. Tapi kan menurut saya sekarang kita tahu betul dan sumber-sumber semakin banyak. Salah satunya yang mengagetkan adalah bagaimana ada film dari Joshua Oppenheimer ya, yang menggambarkan tentang orang yang melakukan penjagalan sedemikian rupa dan menggambarkan koneksi ideologi dan propaganda itu hidup dan menyambung dari peristiwa itu, dan tokoh-tokohnya sekarang justru menjadi orang-orang yang memainkan peranan penting di dalam negara kita. Nah, Pak Presiden pun menurut saya juga, saya harapkan sebenarnya ketika Pak Jokowi itu dituduh pada masa kampanye sebagai komunis, sebagai keluarga PKI, bukan menyikapi istrinya memakai jilbab menurut saya, atau sibuk menjelaskan diri bahwa dia tidak terlibat 65, tidak terlibat dalam ideologi yang dianggap komunis itu. Tapi menurut saya harusnya kalau dia menjadi bagian dari sebuah cita-cita baru kita, dia harusnya tampil tidak harus istrinya memakai jilbab atau dia sibuk membersihkan diri. Karena menurut saya kalau dia sibuk membersihkan diri, itu dia terjebak pada satu sistem yang dibuat oleh Orde Baru yang kita kenal sebagai Litsus. Kalau kita di Litsus, maka kita harus menunjukkan bahwa kita bersih lingkungan. Kita tidak terkontaminasi atau terkotori oleh ideologi-ideologi yang dianggap terlarang oleh Orde Baru. Nah, Pak Jokowi kan memperlihatkan hal tersebut. Dia sibuk bersih diri bahwa saya bukan, bahwa saya ini, segala macam begitu. Justru saya mengharapkan dalam konteks itu harusnya Pak Jokowi bicara. Cuma ini berandai-andai ya sayangnya. Memang ada bukti sejarah yang bisa memperlihatkan bahwa peristiwa itu didalangi oleh PKI. Sampai hari ini kan menjadi polemik. Harusnya Pak Jokowi menurut saya menjawab itu. Belum ada jawaban final secara historis, fakta yang jelas, yang menjelaskan bahwa peristiwa 65 itu adalah dalangnya PKI. Dan kalaupun dalangnya PKI, apakah harus ada pembunuhan massal sedemikian rupa? Nah, ini juga yang penting menurut saya. Yang harus kita ingat adalah dalam peristiwa 65, kalau elit bertengkar, elit berkelahi, kenapa rakyat yang harus dibunuh? Rakyat yang harus dirugikan. Nah, International People Tribunal mempertanyakan itu menurut saya. Kenapa ibu saya, kenapa kakek saya, kenapa ayah saya harus dibunuh, harus dibuang ke pulau buruh, harus dipenjara tanpa pengadilan? Nah, kita tidak bisa terus-terusan membungkam suara mereka. Nah, kalau di dalam negeri mereka susah menyuarakan itu, menurut saya International People Tribunal itu kan aspirasi dan dikelola oleh masyarakat. Itu dilakukan di negeri Belanda karena mungkin bukan mereka kehilangan nasionalisme, karena negeri tempat mereka sendiri tidak peduli kepada nasib rakyatnya.